Haleluya. 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 Kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Dia hadir. Saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini bukan untuk kepada manusia, tetapi kita mau menyenangkan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku siap untuk menyenangkan Engkau pada hari ini. Tiada nama lain selain Yesus yang ditinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Di bulan yang baru ini kami yakin dan percaya pernyataan Tuhan juga nyata di dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Lihat kiri kananmu, berikan salam corona, katakan kita akan diberkati hari ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Yes. Tidak akan ku ragu. Kasih-Mu Tuhan luar biasa bagiku ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, ya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ya, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Ku tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi dari awal, nyanyikan pujian ini. Katakan tak pernah ku ragu Tuhan atas kasih-Mu, ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Lagi Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau
nyatakan pujian, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Ya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa segala beban, membawa segala permasalahan, tantangan yang mungkin orang lain tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Siapapun tidak tahu. Karena kita tahu mereka terbatas. Tetapi pada pagi hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara membawa sesuatu kepada Tuhan. Dan engkau sedang berkata, Tuhan tolong saya. Saya dalam keadaan berat hati. Beban saya yang kupikul berat Tuhan. Tuhan tolong saya. Mari dengan kerendahan hatimu kita nyatakan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bila hati
berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Oh, dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang, Yesus, pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku datang, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, Yesus. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, restorasi terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami datang tidak dengan sia-sia, karena kami akan mendapat sesuatu daripada Tuhan. Kekuatan baru di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dengarlah jeritan hati kami Tuhan. Dengarlah seruan kami. Kami meminta tolong kepadamu. Tolong kami Tuhan, untuk dapat menghadapi hidup yang sebentar lagi Engkau akan datang. Engkau akan menjemput kami semua masuk dalam sorga yang mulia. Kami yakini dan percaya Tuhan, Engkau sudah disenangkan pada siang hari ini. Sebentar kalau kami akan dengar firman-Mu,
Biarkan kami boleh duduk diam dan dengar baik apa yang menjadi suara Tuhan pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus berkarya lebih lagi. Urapan Allah mengalir. Tidak ada yang terkecuali. Semua dalam urapan yang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman. Umat yang berkemenangan katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita siang hari ini? Wah, haleluyanya pelan saudara. Saudara, apapun yang terjadi, ibadah kedua kita tetap terus lakukan. Karena kita percaya ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tadi pagi banyak yang hadir dan lawatan Allah dahsyat luar biasa. Saya percaya siang hari ini juga kita yang hadir jemaat pada ibadah yang kedua juga akan dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Langsung saja hari ini kita akan berbicara dengan satu tema. Temanya adalah harga yang harus dibayar. Sama-sama katakan 2, 3. Harga yang harus dibayar. Tahukah saudara bahwa ketika kita mengiring Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Contohnya sederhana, Anda bangun pagi pada hari Minggu di saat yang lain sedang tidur, menikmati weekend, tetapi kita ada di rumah Tuhan hari ini untuk kita mau menyenangkan hati daripada Tuhan. Next, kita baca ayat itu bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Next, ada dalam bahasa asli yang berkata, kata tidak dapat, bahasa asli berkata ok dunatai artinya tidak ada atau tidak memiliki hak atau kuasa. Next, jadi saya bisa berkata begini, orang yang tidak memikul salib, orang yang tidak mau bayar harga adalah bukan pengikut Yesus sama sekali. Ciri khas dari pengikut Tuhan, ciri khas dari orang yang mengiring Tuhan itu wajib dan harus memikul salib, saudara. Mau tidak mau. Dalam bahasa Inggris ada kata begini, take up your cross every day. Pikul salib, ambil salib setiap hari. Jadi tanda orang mengikut Tuhan adalah mereka yang mau membayar harga, mereka yang mau mengikut Tuhan dengan memikul salib. Next. Pertanyaan datang begini saudara. Yang pertama, berapa besar harga yang kita bayar di dunia untuk kekekalan? Sekali lagi saudara ya. Berapa besar harga yang kita bayar untuk sesuatu yang kekal? Saudara bekerja sebenarnya untuk sesuatu yang fana, betul nggak saudara? Anda berusaha untuk sesuatu yang fana. Minggu lalu saya berbicara tentang seberapa hebat posisi kita, seberapa banyak uang kita di bank tidak menjadikan kita hidupnya lebih panjang. Betul nggak saudara? Ya. Kita dibatasi oleh waktu, siapapun saudara, termasuk saya. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak ada yang tahu. Saudara, minggu kemarin kami hamba-hamba Tuhan DKI sedang berduka saudara. Karena salah satu majelis pusat, majelis daerah, pemimpin gereja kami meninggal dunia. Pendeta Rudi Makal. Ceritanya tragis saudara. Sudah beberapa minggu dia dan istri dan anak mantunya diisolasi. Rumah sakitnya nggak boleh bersama, pisah. Yang saya tahu informasi yang ada satu rumah sakit yang dia masuki pertama karena tidak ditanggung BPJS, dia harus pindah ke rumah sakit berikutnya, tetapi sebelum pindah dia harus bayar 40 juta saudara. Ketika dia pindah ke rumah sakit berikutnya, ada kabar bagus katanya mulai bernafas, mulai sehat 50%. Tetapi 2 hari yang lalu Tuhan panggil beliau. Yang tragis adalah begini, istrinya yang sedang dirawat tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal.
Betapa hidup ini dibatasi oleh waktu dan kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Siapapun saudara, siapapun saya, betapa hebat jabatan kita, betapa hebat kedudukan kita, betapa banyak fasilitas yang kita miliki, tidak menjaminkan kita tidak dibatasi oleh waktu. Semua dibatasi oleh waktu. Pengkhotbah pasal yang ketiga, semua ada waktunya. Berapa besar harga yang kita bayar untuk kekekalan? Yang pertama saudara, perhatikan. Next. Matius 22 ayat 37-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan, itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama, bagaimana kita membayar harga sekarang? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sudahkah Tuhan segala-galanya dalam hidup ini? Sudahkah Tuhan menjadi sentral, menjadi pusat hidup kita? Atau justru sebaliknya, yang kau pikirkan bagaimana aku punya ini, dan punya ini. Lagunya ada, ku tak membawa, betul? Apapun juga saat ku datang ke dunia, bait pertamanya masih enak. Karena semuanya pasti begitu. Datang tidak membawa apa-apa. Bait keduanya yang gak enak. Ku tinggal semua, Pak. Mau bawa apa? Kita tidak bawa apa-apa. Karena banyaknya milik kita. Toh meninggal cuma 1 kali 2 meter. Dan selesai. Coba direnungkan. Yang pertama, berapa besar harga? Yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, katakan amin. Next. Lukas 14 ayat 26, perhatikan ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, sama-sama baca sisa ayat ini 2, 3, ia tidak dapat menjadi sesederhana itu, saudara. Bagaimana usaha kita untuk kekekalan, yaitu ketika kita bisa mengasihi Tuhan melebihi dari saudara-saudara kita. Sekali lagi saya tidak katakan Anda harus benci secara harafiah kepada orang tuamu, membenci secara daging kita. Karena siapa yang lahirkan kita, siapa yang pelihara kita kalau bukan orang tua. Tetapi jangan sampai orang tua, keluarga menghalangi cinta kita kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, dengar ya. Hubungan saudara kita baik suami istri, orang tua, anak dibatasi juga oleh ketika kita tinggalkan dunia ini. Dengar ya, di sorga nanti nggak ada berkata, mama ketemu lagi. Itu masih enak. Tapi kalau ketemu, bro, utang waktu di dunia belum bayar ya bro ya. Aduh gimana saudara? Bener gak saudara? Kalau ikatan dunia masih terhubung sampai di sorga, wah sorga bisa berantem. Benar apa betul saudara? Alkitab berkata kita diubahkan, kita memiliki tubuh kemuliaan, hidup yang lama tentunya pikiran yang baru. Yang lama telah berlalu, di dalam Kristus ada sesuatu yang baru. Nah oleh sebab itu kasih kita kepada keluarga pun dibatasi oleh waktu. Yang setuju katakan amin. Next, apa usaha berikutnya? Filipi 3 ayat 8, saya suka ayat ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Menganggapnya apa? Bahasa asli sampah itu kotoran, saudara. Rasul Paulus yang namanya Saulus dulu,
ketika dia dijamah Tuhan, ketika diubahkan oleh Tuhan, dia berkata, yang lalu itu sampah. Makanya bahasanya terakhir dia berkata apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi untuk memperoleh Kristus, untuk memperoleh kekekalan, engkau harus tanggalkan. Tadi pagi saya ngomong begini, siapa di sini yang pernah kehilangan dompet? Pernah? Oh enggak pernah, puji Tuhan, haleluya ya. Dapat dompet sering ya, kehilangan jarang. Pernah kehilangan motor? Wow. Pernah kehilangan handphone? Wah, apalagi saudara. Nah saya kesaksian saudara. Bulan lalu apa 2 bulan lalu, waktu saya melayani 100 tahun obor Pantai Costa melewati Jakarta, saya kan WL saudara. Nah singkat cerita, saya pulang, saya jemput Ibu Gembala di rumah sakit. Pulang ke rumah, baru parkir saudara, saya langsung kelabakan. Kenapa? Saya lupa bawa tas, saya kehilangan tas. Di tas itu ada dompet, ada handphone, ada Alkitab dan lain-lain. Waduh saudara, saya kayak hilang jiwa saudara. Saya telepon teman saya, bahkan saya telepon sentra GPDI. Sampai security-nya, Pak tolong Pak dicari lagi Pak, itu penting sekali. Iya Pak, enggak ada Pak. Saya tanya teman sepelayan juga, terakhir diangkat, Brur, enggak ada Brur. Hilang jiwa saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Besok paginya saya baru lihat foto. Yang tadi malam saya foto-foto, saya baru ingat, saya lihat di foto saya gandeng tas. Berarti tas gak ketinggalan. Waktu saya cek mobil, rupanya ada di mobil saudara. Bikin malu saudara. Bikin malu saudara. Tapi itulah keadaan kehilangan. Tapi ayat ini berkata, jangan sampai apa yang kehilangan yang menjadi milik kita berlarut-larut kita pikirin, berlarut-larut sehingga kita jadi menjadikan barang itu Tuhan, kita menjadi hamba dari barang itu. Saudara, Ayub berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah kita mau terima yang baik saja, yang buruk tidak? Saudara, kejadian akan silih berganti terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tidak terikat oleh dunia ini. Karena dunia ini satu kali kelak kita akan tinggalkan. Yang setuju katakan amin. Dan kita akan bersama dia dalam kerajaan sorga. Next. Yang kedua, harga untuk tidak melakukan apa-apa juga sangat besar. Saya mau jelaskan begini saudara. Harga yang dibayar, kita sedang bayar harga demi sesuatu yang mulia. Betul saudara? Anda beribadah, Anda berkorban, Anda setia, Anda sedang bayar harga. Anda gak ikuti hawa nafsu, dunia ke sana, kita ke sini, dunia ke atas, kita ke bawah, kita lawan arus. Kita sedang bayar harga. Tetapi poin yang kedua juga demikian. Kalau saudara tidak lakukan apa-apa, Anda juga akan menerima nanti ganjaran yang besar. Saudara, beberapa bulan lalu saya sempat update status begini. Coba next, di Facebook saya. Saya tulis begini. Ke sorga, perhatikan ya. Dengan syarat, tetapi ke neraka tanpa syarat. Saya ulangi lagi. Ke sorga itu ada syarat. Saya jelaskan dulu gini ya. Anugerah itu kan gratis, betul? Anugerah itu tanpa bayar karena Tuhan sudah kerjakan, sebentar kita akan terima. 2000 tahun lalu dia sudah kerjakan, mati di atas kayu salib. Itu gratis. Tetapi ketika kita terima anugerah, lalu kita masih hidup, nah perjalanan titik kita terima anugerah, diselamatkan sampai titik yang Tuhan izinkan kita hidup, kita namanya sedang bayar harga. Halo? Nanti kita akan baca ayatnya, kita harus mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Nah, perhatikan, dari titik keselamatan sampai waktu yang Tuhan berikan, ada syarat, ada yang harus kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang mau masuk neraka, Anda nggak usah lakukan apa-apa, otomatis masuk neraka. Halo? Haleluya. Jadi anak Tuhan tuh nggak ada yang ongkang-ongkang kaki tuh nggak ada.
selalu di pikiran kita, apa yang aku harus lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Apalagi yang aku harus buat itu anak Tuhan. Katakan amin, saudara. Next. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan. Itu syarat, saudara. Mengerjakan itu syarat. Keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan harga yang harus dibayar. Saudara tahu, Yesus pikul salib, anak-anaknya juga harus pikul salib. Setuju gak, saudara? Atau saudara berpikir, biar Tuhan aja yang pikul, kan Tuhan udah pikul, saya gak usah, gak bisa begitu, saudara. Barang siapa yang mau mengikut aku, ayatnya tadi kita sudah baca baik dari awal, dia harus pikul salib. Next. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tadi saya katakan kalau saudara tidak lakukan apa-apa, dengan kata lain Anda mengikuti keinginan daging. Dan Alkitab jelas berkata keinginan daging adalah maut. Mati, saudara. Dan jujur saya mau katakan kepada saudara hari ini, banyak manusia yang mati dengan sia-sia. My life is my king. Hidupku adalah rajaku, terserah. Mau lakukan apa saja, ya gak masalah. Itulah hebatnya manusia diberikan free will, kehendak bebas. Tetapi ingat, kehendak bebas itu juga harus dipertanggungjawabkan loh, saudara. Jangan saudara pikir, bebas, kesana kemari. Sedangkan sekarang aja mau bebas bagaimana? Kita mau kerja susah, mau usaha sulit, ketemu orang takut, mau keluar rumah takut, kan semua dibatasi. Tetapi tidak menjadikan kehendak bebas itu kita jadi sembrono, kita lakukan semaunya kita, nggak bisa begitu, saudara. Kita harus pikul salib, katakan amin, saudara. Next. Nah, life is short. Hidup ini singkat. Saya dari dulu pengagum, saudara ya. Tapi saya tidak mengkultuskan. Pengagum seorang hamba Tuhan namanya Benny Hinn. Terakhir dia khotbah di Facebook, dia berkata gini. Saat ini bukan hari-hari terakhir lagi. Bukan jam-jam terakhir. Dia berkata hari ini adalah menit-menit terakhir. Apa maksudnya? Menit terakhir ukuran Tuhan, Yesus akan datang kembali. Dengar saudara ya, Yesus pasti datang kembali. Dia pasti akan datang kembali. Pertanyaannya sederhana. Anda pakai waktumu dengan apa? Waktu itu singkat. Singkat dan sangat singkat sampai-sampai kita tidak sadar bahwa waktu itu berlalu. Berikut. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara tahu terjadi besok apa? Halo? Saudara tahu minggu depan mau jadi apa? Bulan depan jadi apa? Enggak ada yang tahu. Bahkan saya pun enggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti apa? Yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara pernah lihat asap? Ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Sekarang saya mau tanya, asap itu akan terus ada apa hilang? Ya, asap kebakaran, betul? Tapi ketika yang kebakaran itu disemprot, ditanggulangi lama-lama asap itu hilang. Itulah hidup manusia. Kelihatannya hebat, kelihatannya gagah, kelihatannya luar biasa kelihatannya. Tetapi yang kita lihat pun akan sifatnya sementara, Pak.
Kita dibatasi oleh waktu, mau tidak mau. Nanti kita akan lihat ayatnya. Bahkan umur pun Tuhan batasi. Waktu ini singkat. Next. Coba bayangkan, saudara ya. Ini bayangkan, semua kita bayangkan. Seperti baru kemarin duduk di bangku sekolah. Betul? Ya, coba kita yang udah besar-besar ini, kayaknya kok waktu cepet banget ya. Baru kemarin TK, SD, saudara SD? Atau saudara langsung SMA? Puji Tuhan Pak, saya bayi yang lain daripada yang lain Pak. Baru lahir mama masukin SMA langsung. Saking pinternya, kan enggak begitu saudara. Semua ada proses naik. Kayak baru kemarin sekolah, kayak baru kemarin kuliah, kayak baru kemarin kerja. Betul? Kenapa demikian? Itulah waktu. Waktu itu singkat Pak, Bu. Cepat berlalu. Berikut. Setiap kita diberi waktu yang sama. Oh Pak Yason berkata, enggak Pak Gembala, saya ini lain. Satu hari kalau Bapak 24 jam, saya 50 jam. Begitu? Enggak. Mau presiden kayak, mau raja kayak, mau orang kaya kayak, mau orang miskin, mau orang hina, waktunya sama. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Next. Mazmur 90 ayat 10 nih, lihat batas waktunya kapan. Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya apa? Buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya tidak pernah melihat orang 80, umur 90 jalannya. Ada begitu? Yang ada badannya membungkuk, matanya kurang melihat, kupingnya kurang mendengar. Namanya orang tua. Manusia lambat laun, manusia akhirnya rentan dan lama-lama meninggal. Ada kata 70, 80 tahun, kalau kuat Alkitab pun berkata berlalunya buru-buru. Gak terasa, udah segini. Gak terasa, udah segini. Tuh. Bukan berapa waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Saya selalu katakan, tapi berapa banyak kita isi waktu ini dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. 70, 80 tahun berdoa, Pak Budi, saya, Pak Roni bisa sampai 80 ya Pak. Tapi 80-nya juga yang berguna. Jangan udah tua nyusahin. Ke gereja malas, melayani malas, berkorban gak mau, melakukan firman gak mau, masih hidup lagi. Aneh saudara. Makanya ada bahasa, kok belum mati-mati Pak? Kenapa? Karena hidupnya gak berguna saudara. Tapi ada orang yang udah tua masih, aduh puji Tuhan kami doakan umur panjang. Kenapa? Hidupnya itu memberi sesuatu, memberi dampak sesuatu. Katakan amin dong saudara. Next. Dalam hidup, perhatikan ya, ada yang namanya prioritas. Betul? Saya nggak tahu prioritas saudara apa. Saya kasih contoh aja tuh. Bekerja. Oh, hidup ini harus bekerja Pak. Time is money, money is time. Wow. Baru berikut apa? Belajar. Usaha. Keluarga, diri sendiri, karir. Cita-cita, bahagia, aman, sehat, kaya, berkuasa, terserah saudara. Tapi gak tahu kalau ada gak prioritas yang menyenangkan hati Tuhan. Prioritas itu ada dalam hidup kita. Next. Kerjakan prioritasmu sekarang. Ya. Mungkin tidak ada hari esok buat kita lagi. Tuh. Waktu ini singkat, apa prioritas? Apa yang menjadi skala hal yang penting dalam hidupmu? Lakukan sekarang saudara.
Karena kita gak pernah tahu besok, minggu depan kita masih ada apa enggak. Tragis saudara ya. Seorang hamba Tuhan meninggal, istrinya tidak tahu. Aduh. Orang sampai takut mau kasih tahu istrinya karena istrinya juga lagi di karantina, saudara. Coba kalau itu terjadi dalam hidup saudara, perasaan saudara bagaimana? Tapi inilah hidup. Seringkali hidup ini enggak fair. Tapi bagi saya bukan fair apa enggak fair. Bukan adil apa tidak adil. Selama hidup ini melekat dengan Tuhan. Bagaimanapun cara kita dipanggil, kita akan bertemu dengan Dia dalam kerajaan sorga. Katakan amin, saudara. Next. Nah, si bodoh, perhatikan ya. Si bodoh dan pemalas akan terus berkata, waktu masih panjang kok. Kan kita masih muda, kan masih ini, masih itu adalah orang pemalas. Gereja kita kalau hanya menerima keadaan gereja GPDIO dan Kebon Baru, saya katakan kalau kita hanya mengongkang-ongkang kaki, kita hanya menyenangkan diri dengan fasilitas yang ada, gereja ini tidak akan bertumbuh, saudara. Tapi saya punya visi besar, gereja ini akan memberkati banyak orang dan orang yang datang juga akan diberkati oleh Tuhan. Bukan karena hebatnya saya sebagai gembala pengurus yang ada. Tapi saya tidak mau menjadi hamba yang malas dan yang bodoh. Saya gak mau buang-buang waktu. Ada kesempatan, kita pakai kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Toh nanti Tuhan akan perhitungkan. Saudara pikir Tuhan gak perhitungkan pengorbanan saudara datang ke tempat ini? Dia tahu, saudara. Dia tahu. Tapi 2 jam, 2,5 jam kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Tidak akan ada ruginya. Karena kita sedang mengerjakan, Alkitab berkata, harga yang harus dibayar. Next. Yohanes 9 ayat 4. Perhatikan ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Nah tuh. Bahasa siang berarti masih ada kesempatan. Bahasa siang masih ada waktu yang Tuhan berikan. Karena apa? Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau waktunya udah selesai, Anda mau buat apa? Betul apa betul? Ya. Masih muda bekerja, kejar target. Tapi juga kejar target keselamatan. Kejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Next. Nah, bukan berapa lama kita hidup dalam dunia, tapi kualitas hidup kita. Contoh, saudara ya, next. Ini menarik. Yesus hidup di dunia nggak lama loh, cuma 33 tahun. Lama apa sebentar? Lama sebentar? Sebentar banget, saudara. Lalu pelayanan dia berapa lama? Cuma 3,5 tahun. Waduh, sebentar banget. Tetapi yang sebentar memberikan dampak yang luar biasa. Mungkin kita nggak terkenal, bagi saya nggak penting. Saya juga tidak mengejar jadi pendeta terkenal. Saya malah takut, saudara. Tetapi bahagian kita kerjakan. Apa yang kita bisa lakukan? Contoh, ada ibu ketua Natal kita, lakukan bagiannya. Ada pembela sidang kita, Bapak Roni, lakukan bagiannya. Mungkin bagian nggak dilihat oleh orang, mungkin nggak tersohor, tidak ternama, tapi bagi saya itu nggak penting. Yang penting Tuhan tahu jerih lelahmu, Dia tahu pengorbananmu. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 berkata, aku telah melakukan mujizat. Luar biasa gak, saudara? Orang kalau dilakukan mujizat hebat gak? Aku bernubuat hebat gak? Tapi ayat yang ke-23 Matius pasal 7, aku berterus terang,
aku tidak kenal kamu. Anda mau pilih dikenal manusia, apa dikenal Tuhan? Makanya dengar yang saya mau ngomong ya, nanti di sorga kita akan kaget. Yang kita pikir di dunia, oh pasti masuk sorga, kita gak ketemu. Tapi ada orang yang kita pikir, wah ini pasti masuk neraka. Ketemu, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi ukurannya bukan manusia Pak, Bu. Ukurannya Tuhan. Tuhan yang mengukur kita, Tuhan yang menilai kita. Mungkin saya sebagai gembala bisa salah menilai saudara. Ibu gembala bisa salah menilai saudara. Tapi Tuhan tidak pernah salah menilai saudara. Bahkan dia tahu sampai kedalaman hatimu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Katakan amin, saudara. Yesus hidup hanya sebentar. Pelayanannya pun hanya sebentar. Tapi dampaknya hingga sampai hari ini. Saudara, ketika Yesus disalib, orang menilai inilah kegagalan Yesus. Betul? Ketika Yesus disalib, iblis berkata, yes! Kalah lo, hancur lo, mati lo. Betul? Betul? Manusia mengejek, kenapa Tuhanmu kok mati? Mereka tidak tahu bahwa setetes darah Yesus sanggup menyucikan hidupku dan hidupmu. Pengorbanannya itu abadi, saudara. Sehingga tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Orang dulu untuk bertemu Tuhan harus melewati perantara. Tetapi ketika Yesus mati, tirai itu terbelah dua. Sehingga sekarang kita bisa menghampiri dan masuk ke ruang maha kudus. Dan panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Agama mana di dunia yang bisa panggil Tuhannya Bapa? Cuma hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kita jadi dekat dengan Tuhan. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Saudara mau dekat dengan Tuhan? Next. Saya tutup dengan ayat ini. Setelah itu kita akan berdoa, kita akan siap terima perjamuan asa yang kudus. Lihat ya, ayat yang terakhir. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, perhatikan ya, oleh karena orang-orang pilihan saya dan saudara yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat. Jadi waktu dipersingkat bukan karena apa-apa. Kalau enggak ada yang selamat, saudara. Halo, haleluya. Kalau waktunya nggak dipersingkat, nggak ada yang selamat. Karena apa? Dosa merajalela. Iblis bekerja 24 jam, 7 hari seminggu, dan stop. Dan yang dia kejar, yang jadi sasaran iblis adalah saya dan saudara. Dia tahu nih, Pak Yason cinta Tuhan nih. Dia tahu nih, Pak Budi, Pak Mario. Oh, dia tahu nih, Matius Abe cinta Tuhan, makanya gue sikat terus. Tapi kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada satu orang pun akan selamat. Sebaliknya, karena kita pilihan Tuhan, waktunya dipersingkat. Sekarang saya mau tanya, Anda senang ketemu Tuhan lebih cepat apa lama? Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Hah? Pengen cepat ketemu Tuhan apa lama? Kan lagunya ada, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus diplesetin, mungkin lusa atau di lain hari, kurang ajar. Saudara. Betul? Kita rindu ketemu Tuhan. Aduh saudara, dunia ini pusing. Corona nih bikin pusing. Rasa-rasanya pengen cepat aja kembali bertemu dengan Tuhan kita. Betul saudara? Artinya begini, walaupun Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia, dunia bukan segalanya saudara. Toh satu kali kita akan tinggalkan. Kita memiliki skala prioritas. Apa prioritas kita?
kerja iya, usaha iya. Tadi saya sudah sebut. Tapi biarlah prioritas kita yang pertama adalah menyenangkan hati daripada Tuhan. Hari ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati saudara.